Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah? Sehat semua kan? Yuk kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat Allah yang tidak terukur. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran pertama, kita sudah mempelajari terjemah lafdhiyah surat Al-Kafirun, Al-Maidah, dan Al-Hujurat. Mudah-mudahan Ananda masih hafal ayat dan terjemahnya serta bisa melaksanakan pesan Allah terhadap yang terkandung dalam surat tersebut. Hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan, yang pertama adalah memahami makna Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Yang kedua, membaca Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan jelas dan benar. Adapun peta konsep dari pembelajaran Asmaul Husna adalah tentang pengertian Asmaul Husna, kemudian menghafal Asmaul Husna, dan menunjukkan bukti sifat Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Solih-solihah, kali ini kita akan belajar bersama tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi kebiasaan jika kita ingin mengenal seseorang, yang ditanyakan pasti namanya. Begitupun ketika kita bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Bagi orang Islam pasti menjawab, "Allah." Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah memberitahukan namanya melalui kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan nama-nama Allah itu sebanyak 99. Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan Allah. Dengan kita mempelajari Asmaul Husna, itu artinya kita belajar mengenal Allah lebih dekat. Anandaku, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Al-Husna. Asma artinya nama-nama, Al-Husna artinya yang baik. Jika digabung, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik. Asmaul Husna disematkan sebagai nama atau sifat Allah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, selanjutnya ayo kita pelajari dan hafalkan Asmaul Husna berikut ini. As-Somad, Maha dibutuhkan. Al-Muqtadir, Maha kuasa. Al-Muqaddim, Maha mendahulukan. Al-Baqi, Maha kekal. Ayo kita ulangi. As-Somad, Maha dibutuhkan. Al-Muqtadir, Maha kuasa. Al-Muqaddim, Maha mendahulukan. Al-Baqi, Maha kekal. Bagaimana Ananda? Sudah hafal? Setelah kita menghafal, ada yang harus kita fahami tentang makna Asmaul Husna. Yang pertama, As-Somad, Allah yang maha dibutuhkan.
Allah tempat manusia meminta. Allah berkuasa penuh atas segala sesuatu. Sebaliknya, manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang selalu membutuhkan bantuan. Misalkan ketika terjadi bencana alam, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan, saat itu manusia pasti berteriak, "Ya Allah, tolonglah kami." Seorang presiden sekalipun tidak bisa melindungi rakyatnya dari kehancuran dan kebinasaan. Hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan. Yang kedua adalah Al-Muqtadir. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menentukan. Alam semesta beserta isinya di bawah kekuasaan Allah. Seperti halnya gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, binatang yang ada di darat dan di laut yang beraneka ragam jenisnya. Kemudian semua planet yang berputar pada porosnya, dan masih banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak ada satu makhluk pun bisa menyamainya. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna harus semakin yakin atas kekuasaan Allah dan harus mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim, Maha Mendahulukan. Artinya, Allah Maha Mendahulukan terhadap atas apa yang diciptakannya. Perhatikan oleh kalian kursi dan meja yang ada di rumah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Berarti tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitupun juga Allah lebih dulu ada daripada makhluk yang diciptakannya. Yang keempat adalah Al-Baqi, Allah Maha Kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang yang banyak memakan korban baik harta ataupun jiwa. Hal itu menandakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi tidak kekal, termasuk manusia yang tidak kekal. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Hanya Allah saja yang kekal, yang tidak akan mengalami kematian. Nah, soli-soliha, bagaimana penjelasan di atas? Semoga bisa dipahami ya. Setelah kita mempelajari keempat sifat Allah tersebut, apa coba yang bisa dilakukan? Yang pertama, yakinlah bahwa Allah benar-benar memiliki sifat yang sama dengan Asmaul Husna. Selanjutnya, berdoa dan berharaplah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Karena hanya Allah lah yang dapat mengabulkan semua yang menjadi harapan kita. Dan kalau berharap kepada makhluk, kita pasti akan kecewa. Karena makhluk itu sama sekali tidak akan bisa memenuhi semua harapan kita. Yuk kita perbanyak amal solih selagi kita diberikan kesempatan, agar mendapat akhir kehidupan yang sangat indah. Dan yang terakhir, kita harus rajin beribadah, terutama rajin sholat. Karena sholat merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah dan bentuk syukur kita atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Sebelum ditutup, terlebih dahulu Ustazah akan memberikan penugasan buat kalian. Silahkan kerjakan di buku tulis, fotokan, dan kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Berikut adalah pertanyaannya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini tentang Asmaul Husna sudah selesai. Semoga setelah memahami sifat Allah, kita akan semakin mengenal Allah dan kita semakin sungguh-sungguh dalam menjalani segala perintahnya
dan menjauhi segala larangannya. Demikian dari Ustazah, mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.